Terimalah salam hormat saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Seksi Dhamma yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbuat baik pada pagi hari ini. Semoga semuanya berbahagia. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin bercerita soal Dhamma yang berhubungan dengan Dhamma, yaitu mengenai reinkarnasi sejauh kemampuan saya. Dan saya banyak mencontoh kepada Biku Abhijato yang menjelaskan mengenai reinkarnasi. Nah, saudara-saudara, ada seorang dokter yang bernama Ian Stevenson. Beliau terkenal di agama Buddha, di kaum Buddhis, karena beliau senang sekali memperhatikan, karena dia itu tertarik kepada kehidupan lampau. Ya, dia seorang psikolog. Pada zaman sekarang, zaman modern, banyak orang-orang yang mempunyai anak, misalnya terlambat bicara, terlambat belajar, dan terlalu aktif, ya, hiperaktif, dan autis. Kebanyakan orang tua dari anak-anak tersebut, anak-anaknya dibawa ke psikolog, ya. Dan dokter Ian Stevenson ini sangat senang sekali menyelidiki tentang kehidupan lampau. Dia seorang psikolog, tapi senang mendengarkan atau menyelidiki tentang peristiwa lampau, kehidupan yang lampau. Kemudian dokter ini punya beberapa pasien yang mengalami, terutama anak-anak yang mengalami tadi hiperaktif, autis, terlambat bicara, dan beliau mengatasinya dengan menganalisa. Ada salah satu pasiennya bernama anak umur 2 tahun, James Leninder. Dia itu umurnya baru 2, saudara-saudara, tapi dia bisa mengingat kehidupan masa lampau. Dia itu berbicara, cerita kepada orang tuanya dengan ngotot sekali bahwa dia ingat kehidupan lampaunya, tapi tidak bilang kehidupan lampau karena ini anak-anak. Selalu bercerita tentang apa, saudara-saudara? Tentang bahwa dia dahulu pilot, cerita pilot. Kemudian bukan pilot saja, dia menceritakan Perang Dunia Kedua. Tiap hari anak ini bercerita kepada orang tuanya. Pertama-tama orang tuanya itu menganggap, lah bocah, ceritanya ya ngawagan, wong tiap hari nontonnya film karton kok cerita Perang Dunia. Tapi lama-kelamaan si anak ini ceritanya makin mendetail tentang Perang Dunia Kedua. Kan ajib ya, saudara-saudara, anak umur 2 tahun bisa bercerita tentang Perang Dunia Kedua dengan mendetail. Lama-kelamaan ini orang tuanya bukan Buddhis, orang tuanya agama Kristen Protestan. Kalau agama Protestan itu tidak mengenal kehidupan lampau, tidak mengenal hukum karma. Maka si bapak ini mulai perhatikan, tapi tidak punya pikiran bahwa anak ini
cerita masa lampau itu begitu, pernah jadi pilot, pernah jadi tentara, maju perang, ya, melawan Jepang pada waktu itu, kata si anak ini. Nah, lama kelamaan papahnya ini mulai curiga. Anak umur 2 tahun tiap hari nontonnya film karton, kok bisa menjelaskan mengenai Perang Dunia Kedua. Mungkin saudara-saudara saja tidak begitu mengerti ya Perang Dunia Kedua, tapi anak ini hebat sekali, ceritanya makin mendetail. Nah, karena si anak ini ngotot ceritanya, maka bapaknya mulai curiga, kok bisa begini ya. Lalu bapaknya buka internet, ya, dilihat ada waktu Perang Dunia, ada kapal. Si anak ini pernah bercerita mengenai kapal Natoma. Bapaknya lihat di internet kapal Natoma yang sering disampaikan oleh anak ini. Kemudian betul, terus anak ini mengatakan bahwa dulu dia seorang tentara Amerika yang tertembak oleh Jepang dan meninggal di lautan yang luas itu. Nah, kemudian papahnya ini mencari di internet, ada tentara yang namanya James Houston. Jamesnya pada baik, ya. Itu si anak James Levinger. Ini namanya tentaranya James Houston. Ajibnya Jamesnya sama saja, ya. Kemudian ini ramai ceritanya. Sebetulnya di video ada, tapi saya enggak tahu. Saya hanya mendengarkan Bante Abhijatto saja. Nah, kemudian si ayah ini, bapaknya ini, setelah melihat di internet, ternyata benar apa yang diceritakan oleh anak ini semua ada dan semua betul. Tapi bapaknya kan seorang Kristen Protestan yang tidak percaya adanya reinkarnasi. Nah, kemudian si bapak ini membawa anaknya ke itu psikiater. Setelah dibawa ke situ, psikiater ini ternyata orang Buddhis dan cerdas. Melihat ceritanya bahwa anak ini dulu pernah jadi tentara, ceritanya Perang Dunia, maka si psikiater ini suruh gambar, anak ini gambar kapal terbang. Anak ini nurut menggambar kapal. Terus psikiater ini tanya, coba ini kapal terbangnya ini namanya apa, ini spare part namanya apa, yang ini spare part apa, anak ini bisa semua. Masa anak umur 2 tahun biasa nonton film kartun bisa tahu spare part ini namanya ini, spare part ini namanya ini, semua dijawab oleh anak ini. Lalu si psikiater ini mengatakan bahwa ini adalah suatu pasien saya yang hebat, yang mengenal adanya alam. Padahal si anak ini umur 2 tahun mengenal adanya hukum lampau. Kebetulan si psikiater ini kan suka meneliti soal kehidupan lampau. Nah, kemudian setelah dianalisa bahwa anak ini benar-benar mengerti hukum lampau, kehidupan lampau, maka si anak ini kan papahnya menyelidiki, ternyata papahnya tahu bahwa ada tentara yang bernama James Houston. Ternyata dicari, ada ceritanya itu. Malah James Houston itu punya teman namanya Jack Laren. Namanya kalau tidak salah Jack Laren. Nah, Jack Laren ini masih hidup.
untung ini masih hidup. Tapi Jack Laren ini sudah tua, karena waktu Perang Dunia Kedua dia masih sudah tua. Sedangkan James Houston karena sudah meninggal ditembak oleh tentara Jepang, ya, masuk ke dalam itu lautan, maka dia lahir kembali jadi anak kecil. Lah anak kecilnya ini yang namanya James Leninger. Berarti James Houston ini sama maksudnya setelah meninggal, ya Pak, berarti sama, cuma ini sudah lahir kembali jadi anak kecil, sedangkan Jack itu temannya Jack Laren itu sudah tua. Nah, melihat ceritanya itu, Jack Laren mengajak James Houston ini, mengajak anak kecil ini pergi ke lautan itu yang waktu itu kapal landasnya bernama Natoma. Nah, ini cerita singkatnya ya, enggak mendetail, saya enggak mendetail. Akhirnya anak ini dibawa, ya, naik kapal di tengah laut, ke tengah laut. Dan anak ini dibawakan oleh orang tuanya bunga. Dan sampai di tengah-tengah lautan, bunga ini ditabur oleh James Leninger, anak kecil ini, ditaburkan dan mengatakan bahwa James Houston selamat jalan, mengatakan begitu. Nah, padahal James Houston tentara itu adalah dirinya sendiri yang sudah reinkarnasi, ya. Setelah menaburkan itu, lalu James Leninger, anak kecil ini, sudah saya nyebutnya anak kecil saja ya. Anak kecil ini membuat gerakan begini, mengatakan di samping selamat jalan, dia mengatakan bahwa aku salut kepada James Houston. James Houston padahal dirinya sendiri, ya, yang sudah reinkarnasi. Yang sudah reinkarnasi. Nah, kemudian kesimpulannya di sini, papahnya tadi yang seorang Kristen Protestan yang tidak percaya akan adanya kehidupan lampau, barusan percaya karena yang ngomong dan yang buktikan adalah anaknya sendiri. Tidak mungkin goro, ya, tidak mungkin bohong. Jadi papahnya langsung menerima dan percaya adanya kehidupan masa lampau dan percaya adanya kelahiran kembali. Nah, itu cerita singkatnya bahwa memang dalam agama Buddha pun mengenal adanya kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Memang itu nyata. Orang Kristen Protestan yang tidak percaya itu, setelah membuktikan anaknya sendiri, barusan dia percaya, oh ya, saya mengakui adanya kehidupan masa lampau. Nah, itulah saudara-saudara cerita singkat mengenai reinkarnasi, bahwa reinkarnasi itu ada. Diamlan, lihat ini bajunya dari India, ya, dikasih kamu sama Iing. Nah, kemudian ini nanti saya ceritanya belum selesai, nanti kamu boleh tanya. Nah, kemudian si papahnya, sekarang kembali ke papahnya, bahwa papahnya seorang Kristen itu tadi sekarang sudah percaya adanya kehidupan masa lampau. Apalagi kita sebagai orang Buddhis, ya, yang mengerti ajaran Sang Buddha, kita makin yakin, makin percaya adanya kehidupan lampau sekarang dan yang akan datang. Nah, mengapa saudara-saudara sekarang ada yang pandai, ada yang kurang pandai? Itu adalah kesambungan dari kehidupan yang masa lampau.
Ya, jadi masa lampaunya kamu itu bagaimana, akhirnya pada waktu sekarang kamu akibatnya begitu. Ya, jadi ada hubungannya. Tapi berhubung kehidupan masa lampau itu tidak bisa dirubah oleh kita, misalnya oleh saya, tidak bisa dirubah, maka kehidupan sekarang inilah yang penting. Saya berbuat baik supaya saya di kelahiran yang akan datang saya lebih baik hidupnya, ya. Jadi saudara-saudara yang mengerti akan kehidupan lampau sekarang dan yang akan datang sekarang, mumpung saudara mengerti, berbuat baiklah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Misalnya merawat orang tua, itu juga suatu perbuatan yang luar biasa. Nanti pada kehidupan yang akan datang kamu menerima hikmahnya. Seperti saudara-saudara sekarang datang ke wihara, ya, puja bakti, membaca parita, ya, kemudian meditasi, mendengarkan cerita dhamma, walaupun saya mencontoh dari Bante Abhijato, tapi saudara mendengarkan, kemudian berdana, itu adalah tanpa disadari saudara berbuat baik, berbuat kebajikan, ya. Kita beruntung agama Buddha mengerti hukum karma dan mengerti kehidupan lampau sekarang dan yang akan datang. Jadi tanpa disadari saudara telah berbuat kebajikan. Jangan dianggap remeh. Saudara pergi ke wihara, puja bakti, membaca parita, meditasi, mendengarkan cerita dhamma, bukan cerita lain-lainnya, mendengarkan cerita dhamma dan berdana nanti, itu suatu perbuatan yang baik. Tanpa disadari, maka saudara akan memperoleh hasilnya. Kita sangat beruntung saudara-saudara beragama Buddha karena mengerti hukum karma. Hukum karma ini sebetulnya gampang. Apa yang kita tanam, kita petik. Ya, gampang sekali sebetulnya begitu, ya. Apa yang kita berikan itu akan kita kembali ke diri kita sendiri. Memang saya lagi-lagi mengatakan ini, secara hukum matematika 10 dipotong 2 8. Kekayaan saya 10 dikasihkan ke orang 2, sisanya 8. Itu secara matematika. Tapi secara dhamma, kita berbuat kebajikan itu akan kembali ke diri kita. Oleh karena itu saudara jangan medit-medit, karena saudara mengerti hukum karma, ya, yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan ngerti akan kehidupan, ya. Misalnya seperti saudara Yayang setiap hari memberikan makan kepada Sang Buddha. Menurut pikirannya dia berbuat baik untuk memberi makan kepada Sang Buddha. Dia menyediakan makanan, menyediakan buah-buahan. Padahal Sang Buddha itu sebetulnya sudah parinibbana, sudah tidak tahu lagi. Tapi alam tahu perbuatan Anda itu sangat baik sekali. Oleh karena itu saudara berbuat baik begini pada kehidupan sekarang, saudara memperoleh kebahagiaan pada kehidupan sekarang dan pada kehidupan yang akan datang. Kalau ada seorang Brahmana, ya, yang bertanya kepada Sang Buddha, "Samana, saya mau bertanya, apakah kehidupan yang akan datang itu ada?" Padahal ini seorang Brahmana, tapi tidak gampang percaya. Lalu Sang Buddha itu menjawabnya juga bagus. Tadi yang ditanyakan bahwa apakah kalau saya berbuat baik, apakah benar bahwa saya nanti akan memperoleh kebahagiaan? Itu katanya Brahmana. Kemudian Sang Buddha menjawab,
Brahmana, kalau kamu mengambil kebahagiaan, memilih berbuat baik, kamu dalam kehidupan ini, kamu mendapat kebahagiaan. Dan kalau kehidupan yang akan datang itu ada, maka kamu akan mendapat kebahagiaan 2 kali. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi, begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berbuat jahat, pada kehidupan ini kamu menderita. Dan kalau ada kehidupan yang akan datang, kamu menderita lagi, berarti menderita 2 kali. Ya, jadi tidak memaksa bahwa kamu harus percaya kehidupan yang akan datang. Ya, maaf tadi, kalau ada kehidupan yang akan datang, kamu itu mendapat, kalau berbuat jahat, penderitaan 2 kali. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak begitu memahami nanti kehidupan yang akan datang, berbuatlah sekarang pada kehidupan sekarang. Berbuatlah baik pada kehidupan sekarang. Minimal pada saat ini juga kamu akan mendapat kebahagiaan. Kalau kamu tidak tahu, itu alam yang tahu. Alam tahu. Itu rahasia alam. Ya, walaupun saya itu tidak ngomong-ngomong, tapi alam tahu. Oleh karena itu saudara-saudara, saudara banyak berbuat kebajikan, saudara banyak berdana. Itu secara matematika tadi sudah saya jelaskan. Saudara, itu akan kembali ke saudara sendiri. Saya tahu di sini, misalnya Ibu Puspa, itu senangnya memberi. Kenapa? Karena dia mengerti betul, yakin. Karena apa yang dia berikan akan kembali. Bukan misalnya dia memberikan kepada saya kembalikan sama dia. Tidak. Alam itu tahu, rahasia alam. Luar biasa. Ya, saudara Tiamlan ndak usah minta-minta kepada JJ-nya, "Gendana ini itu." Ndak, tapi dia ngerti. Aku mau berbuat baik kepada orang tua saya. Itu hak saya. Saya akan berbuat baik karena dia tahu hasilnya untuk dia sendiri, bukan untuk sapa-sapa. Ya. Nah, itulah saudara-saudara, kita bersyukur sekali beragama Buddha, ngerti hukum karma, ngerti ada kelahiran akan datang. Maka saya sekarang kelahiran ini saya banyak berbuat kebajikan. Karena berbuat kebajikan itu buahnya, itu secara hukum karma, buahnya kebahagiaan. Tapi kebanyakan saudara tidak menyadari itu, tidak menyadari, menyadarinya selalu kekurangannya saja. Padahal alam itu luar biasa. Ya, misalnya Pak Made dari Pemalang jauh ya saudara-saudara, dari Pemalang jauh, tapi beliau niat menyediakan waktunya. Kalau ada kesempatan, beliau mesti datang ke wihara, walaupun jauh dan tidak pernah terlambat. Saya yang rumahnya di Tegal, naik becak bisa, sering terlambat dan sering juga tidak datang. Saya tidak menganggap bahwa saya ini baik, enggak. Memang kenyataan begitu. Saya pun akan menerima akibatnya. Ya. Jadi apa yang saudara lakukan, apa yang saudara berikan, itu akan membuahkan kebahagiaan untuk diri sendiri, bukan kebaikannya kamu nanti hasilnya kau cu yang nerima. Enggak cu, ya aku yang baik, ya aku yang terima. Ya, iya itu contohnya, ini leluconnya. Ya, itulah saudara-saudara. Dan kemudian apalagi ya yang saya ingat-ingat, ya terutama tadi mengenai kelahiran, ya kelahiran yang akan datang itu sudah membuktikan pada orang yang agamanya Kristen Protestan, yang tidak percaya akhirnya percaya karena anaknya sendiri itu yang membuktikan. Ya,
dan betul-betul ada. Itu kata Bante Abhijatto, filmnya menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali pada waktu anak kecil ini menabur bunganya, mengatakan bahwa selamat jalan kepada James Houston. Padahal James Houston ini tentara Amerika yang perang pada waktu itu, ikut perang dunia kedua. Ya, dia itu ditembak oleh tentara Jepang dan meninggal di tengah lautan itu. Itu anak kecil itu menabur bunganya, padahal dia sendiri itu sudah lahir. Buktinya itu temannya sudah tua. Makanya temannya itu mengatakan bahwa cerita benar pada waktu perang dunia itu saya ikut berperang sama James Houston gitu. Menjawab dari pertanyaan bapaknya, dan bapaknya itu percaya. Mungkin saudara-saudara yang di sini itu belum percaya karena belum mengalami, dan kalian itu masih muda. Saya yang paling tua saja, saya belum mengalami perang dunia kedua itu. Ya. Nah, kiranya cukup sekian saja ya saudara-saudara, ceritanya mengenai itu kelahiran kembali si anak kecil ini ya. Dan sampai sekarang itu Dr. Ian Steven, seorang psikolog, walaupun beliau sudah meninggal, tapi murid-muridnya masih terus menyelidiki mengenai keadaan hukum alam dan masih bisa menganalisa pengobatan, menganalisa anak-anak, terutama ini anak-anak yang autis, yang hiperaktif, yang lambat bicara, yang lambat belajar, itu masih bisa diatasi oleh murid-muridnya Dr. Ian Stevenson. Namanya angel-angel susah, saya kadang-kadang lupa gitu ya, tapi intinya begitu. Itu dokter ya, dokter spesialis ya, yang mempelajari, yang menyelidiki. Memang semuanya bisa dihubungkan dengan alam. Makanya saya percaya sekali kepada Sang Buddha. Betul-betul ada, bukannya kamu percaya saya saja nanti masuk surga. Bukan yang begitu. Ada. Kamu itu, misalnya saudara-saudara yang bisa menjalankan Dhamma, ajaran Sang Buddha, bisa mencapai. Wong ini Sang Buddha itu orang manusia biasa yang telah mencapai kesempurnaan, yang telah mencapai penerangan sejatinya. Ya, bisa mencapai Buddha. Bukannya diumpet-umpet. Misalnya saya bisa masak, ya yang gampang. Lalu tak umpet-umpet supaya si Bu Puspa itu udah ngerti. Idilah, jangan kayak gitu. Wong semua orang ada karmanya sendiri-sendiri, ndak usah diumpet-umpet, ndak usah diapa-apain. Saya bisa main apa ya, Cuk? Saya misalnya bisa main pedang, ya dulu lagi masih muda saya main pedang. Ndak usah diumpet-umpet, ada orang yang pengen belajar. Kalau saya masih ingat, saya tahu, tak ajari. Misalnya Pak Made mau belajar, tak ajari aja wedi, saya ndak mau ngumpet-ngumpet sebab karmanya untuk saya sendiri ya cowok. Tapi sekarang udah lupa, jadi tidak merasa diumpet-umpet apa saya memiliki apa diumpet apa ndak lah. Enak di sini, enak fair di sini, ndak beban. Apa yang ada saya ngomong ya, apa yang ada ngomong ya, pengen kalender ngomong ya, sekarang sudah punya ya ngomong wis, pokoknya di sini enak, tidak ada beban. Ndak mau bikin susah diri sendiri, ndak mau. Mintanya kita hidup bahagia ya. Lah karena Yanto datangnya terlambat, ndak tahu ceritanya ya, sudah saya stop. Sekiranya sampai sekian dulu, lain kesempatan saya cerita lagi.
Sebetulnya saya hari ini bukan waktunya untuk isi dhamma, tapi karena Bu Endang memang lagi ada halangan ya sehingga tidak bisa menyiapkan. Saya ada cerita, maka saya dengan senang hati ya Nyukmi, dengan senang hati saya mengatakan saya bisa, nanti saya bercerita. Nah, oh iya, ini ada yang ketinggalan. Saudara ketahui bahwa Sang Buddha itu, lagi-lagi saya mengatakan ini, Sang Buddha ini adalah guru para dewa dan manusia. Ya, lagi-lagi saya mengatakan ini supaya saudara ingat, guru. Oleh karena itu, saudara misalnya itu dulu saya lagi masih kecil juga sering diajak mamahnya ke kelenteng. Di sana sembahyang, dan kebanyakan orang itu meminta-minta, memohon-mohon. Ya, tapi ada yang permintaannya dikabulkan, ada yang permintaannya tidak dikabulkan. Itu bukan dewanya yang ngabulkan, tapi perbuatan kebajikannya dia sendiri. Ya, Sang Buddha mengatakan, banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Pasti kalau kamu banyak kebajikannya, apa yang kamu inginkan pasti tercapai. Contoh, saya kepengin bubur sumsum. Tahu-tahu ada yang ngirimi. Ya, itu sebetulnya bukan saya sombong, itu sebetulnya adalah kebajikan saya sendiri yang berbuah. Ya, kebajikan itu macam-macam. Kebajikan bukan semata-mata memberi uang, bukan saudara-saudara. Kebajikan itu macam-macam. Misalnya bercerita yang baik, apa yang baik, itu juga suatu kebajikan. Kalau kebajikannya sudah tumpuk-tumpuk banyak, apa yang kamu inginkan madaksara tercapai. Nah, itu tadi orang yang minta-minta kepada Kongco, kepada para dewa. Kongco itu adalah dewa, salah satu dewa yang lahir di alam Catumaharajika, yang masih berkomunikasi dengan manusia, masih bisa mendengarkan manusia. Ya, nah kemudian ada yang minta-minta tapi sampai jengking tidak dikabulkan. Itu bukan para dewanya itu tidak senang sama orang itu maka tidak dikabul, bukan, tapi kebajikan kamu sendiri. Ini ujung-ujungnya Sang Buddha, banyak-banyaklah berbuat baik, ya, banyak berbuat baik. Nah, makanya saudara-saudara, ini lagi-lagi saya ulangi, kalau Imlek kan mesti ada Kongco yang rame-rame masuk wihara. Nah, karena saya sudah sedikit mengerti, maka orang suruh minggir, saya minggir ke sana ke sini. Kongconya biar menghadap kepada Sang Buddha, walaupun ini hanya sebagai rupang, tapi ini menunjukkan, melambangkan Sang Buddha. Biar beliau itu menghormat kepada gurunya. Ya, di situ di buku Parita kan ada, Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Jadi dewa-dewa itu menghormat, silakan hormat, tapi ujung-ujungnya menurut saya itu Sang Buddha itu memang hebat, ya. Walaupun kamu itu minta-minta, ujung-ujungnya Sang Buddha sudah ngomong, kalau kamu banyak kebajikannya, kalau kamu toh banyak kebajikannya, apa yang kamu lakukan itu berhasil. Buktinya sampai sekarang, ya sekarang enggak usah ngomong, kamu dalam hati membuktikan sendiri karena perbuatan baiknya kamu, ya. Jadi ujung-ujungnya ini Sang Buddha, guru kita, kita mencontoh guru kita, ya, yang telah membuktikan. Ya, jangan mencontoh orang yang tidak bisa membuktikan. Itulah sekedar pengetahuan apa yang
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara di sini sedikit mengerti ya. Kiranya cukup sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.